Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Husein_UC, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan bahas masih tentang seputar dunia pertanian, khususnya tanaman pisang. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya bedengan atau gundukan tanah pada tanaman pisang, dengan tujuan untuk mencegah terserangnya penyakit dan serangan penyakit secara masif. Nah, sahabat tani, sebelum kita lanjutkan kepada tema kita pada kesempatan kali ini, perlu di sini kita bahas tentang budidaya tanaman pisang ini. Nah, tanaman pisang adalah merupakan salah satu jenis tanaman budidaya yang sangat menguntungkan dan bisa dijadikan salah satu alternatif usaha di bidang pertanian yang menguntungkan, baik dijadikan sebagai sumber pendapatan utama ataupun sumber pendapatan tambahan. Nah sahabat tani, jika dibandingkan dengan budidaya tanaman lain seperti tanaman padi, tanaman jagung, atau tanaman sejenisnya, yang menurut saya akan lebih menguntungkan, karena tanaman pisang ini sekali tanam kita bisa menikmati hasilnya bertahun-tahun. Nah kalau tanaman lain bisa setiap tanam panen, tanam lagi, panen, tanam lagi. Nah, ini bedanya sahabat tani. Nah, dalam budidaya tanaman pisang ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan. Yang pertama tadi dari segi modal tidak terlalu tinggi ya, karena sebagaimana kita sebut tadi, sekali tanam kita bisa menikmati hasilnya 3 sampai 5 tahun, bahkan lebih sahabat tani, dengan pola perawatan yang baik dan intensif. Kemudian keuntungan yang lain, pola perawatannya juga sangat mudah ya, dan biaya perawatannya juga murah ya, karena kita tidak membutuhkan tenaga yang banyak, bahkan kita bisa melakukan sendiri secara rutin. Kemudian keuntungan yang lain, proses penjualannya juga sangat mudah sahabat tani, karena tanaman pisang ini merupakan salah satu tanaman buah yang digemari oleh masyarakat kita, khususnya di Indonesia, dan bisa dinikmati oleh semua kalangan dan semua usia. Nah, namun sahabat tani, di balik keuntungan dan kelebihannya juga terdapat kekurangannya. Karena tanaman pisang ini tentu tidak lepas dari yang namanya serangan penyakit. Nah, tanaman penyakit pisang itu ada disebabkan oleh beberapa penyebab, yaitu bisa disebabkan oleh jamur, oleh virus, bakteri, atau melalui serangga sahabat tani. Adapun di antaranya penyakit-penyakit yang sering menyerang tanaman pisang kita seperti penyakit layu fusarium atau yang disebut dengan Panama disease ya, yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Kemudian juga ada penyakit kerdil yang disebabkan oleh banana buncito virus, yang disebabkan oleh virus. Ada juga penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian penyakit bercak daun atau penyakit sigatoka yang disebabkan juga oleh jamur. Kemudian serangan serangga seperti hama, maksud saya hama ulat, yang bisa menyerang daun pisang atau buah pisang kita pada saat mulai montong, dan beberapa penyakit lainnya. Nah ini penyakit yang memang sangat lazim yang sering menyerang tanaman pisang kita. Namun sahabat tani, tidak perlu kita khawatir, karena dalam budidaya tanaman pisang kalau pola perawatannya, pola proses budidayanya baik, maka penyakit-penyakit tadi dapat kita cegah sahabat tani. Nah, untuk memastikan agar tanaman pisang yang kita tanam dapat tumbuh secara optimal dan buahnya juga bisa maksimal dan dapat mencegah berbagai macam serangan hama penyakit, tentu yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan, mulai dari persiapan lahan, proses penanaman, dan pola perawatan. Di antaranya perawatan dalam bentuk pemupukan, kemudian penyemprotan, penyiraman, dan lain-lainnya. Nah, di semua hal-hal yang saya sebut tadi di channel ini sudah kita bahas semuanya sahabat tani. Jadi sahabat tani tidak usah khawatir, karena sudah kita bahas, sudah banyak videonya kita buat. Nah, pada kesempatan kali ini khusus kita akan membahas tentang pentingnya bedengan atau gundukan tanah pada tanaman pisang, agar tanaman yang kita tanam tadi dapat mencegah serangan hama penyakit,
kalaupun ada yang terserang hama penyakit, namun tidak terserang secara masif. Terserangnya cepat dan merata, sahabat tani. Nah, inilah pentingnya kita membahas tentang poin kita pada kesempatan kali ini, sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan dan masalah yang diajukan oleh sahabat tani kita. Nah, sahabat tani, adapun keuntungan atau manfaat gundukan tanah yang kita berikan dalam budidaya tanaman pisang, yang perlu kita pahami, sahabat tani. Nah, untuk bedengan, bedengan ini kalau menurut saya wajib kita berikan, sahabat tani, atau gundukan tanah itu wajib kita lakukan ya untuk mencegah terjadinya serangan hama penyakit ya, sehingga tanaman pisang kita selalu sehat. Nah, adapun untuk bedengan atau gundukan tanah yang kita buat, itu bisa kita memberikan bedengan tanah seperti pada video ini. Ini lebarnya kita bisa buat minimal 2 meter, itu minimal, sahabat tani. Bisa lebih ya, tergantung jenis pisangnya. Kalau jenis pisang yang tingginya 3 meter ke bawah ya 2 meter sampai 2 meter setengah sudah cukup kita buat bedengannya. Kemudian panjangnya tinggal kita sesuaikan dengan panjang dan luas lahan kita. Kemudian tinggi bedengan untuk tanaman pisang yang tingginya dari permukaan tanah sampai tempat keluarnya buah atau keluarnya jantung, itu yang tingginya 3 meter, bisa kita buat bedengannya minimal 40 cm ya. Ini khusus untuk tanah datar, artinya tanah yang berada pada dataran tidak terlalu rendah. Nah, kalau datarannya rendah, daerah seperti daerah persawahan ya bisa kita buatkan 60 cm ke atas ya. Tapi kalau untuk tanah yang gampang airnya gampang terserap, yaitu pada dataran tinggi ya 40 cm sudah cukup. Nah, namun untuk jenis tanaman pisang kepok, karena tanaman pisang kepok ini pohonnya besar dan juga tinggi. Nah, ini perakarannya juga cukup dalam, sahabat tani. Jadi minimal kita buat 50 sampai 60 cm atau lebih dalam dari itu juga lebih bagus. Ya, kalau menurut saya sih minimal 60 cm kedalamannya. Karena dia akan mudah menyeberang ke tanaman lainnya. Kalau 40 cm itu masih bisa menyeberang, sahabat tani. Nah, ini untuk gundukan tanah. Nah, kenapa sih, sahabat tani, harus kita berikan gundukan tanah atau bedengan? Fungsi utamanya adalah untuk mencegah kelembaban yang tinggi ya, terutama di musim penghujan. Karena terus diguyur air hujan, maka area rumpun pisang kita akan gampang tergenang air ya, bahkan lembab. Kemudian yang kedua, membatasi pergerakan akar ya, supaya perakaran tanaman pisang tidak menyeberang dari bedengan satu ke bedengan di sampingnya. Nah, sahabat tani, kalau tanaman pisang ini kalau tidak kita berikan bedengan dan di tengah-tengah bedengan bedengan satu dengan yang lainnya itu kita berikan parit. Nah, parit ini untuk memisahkan, untuk membatasi pergerakan akar tadi, sehingga kalau ada tanaman pisang yang terserang penyakit, maka bisa diatasi yang terserang saja sehingga tidak menyeberang ke yang di sampingnya. Nah, beda kalau kita tidak memberikan gundukan tanah, merata saja, kita buat baris tapi tanahnya tidak kita berikan gundukan, tidak ada parit pemisah di tengah-tengahnya, maka ini akan sangat cepat sekali tertularnya secara masif, sahabat tani. Nah, selain untuk membatasi pergerakan akar, juga untuk menghindari terjadinya genangan air. Nah, sahabat tani, kalau di musim penghujan diguyur oleh air hujan terus, nah maka pada area rumpun pisang kita, baik dalam satu baris ataupun antar baris, itu akan mudah sekali tergenang ya. Karena kalau sudah tergenang, kelembabannya yang tinggi, nah disitulah merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya yang namanya virus, jamur, dan bakteri yang merupakan penyebab utama pada tanaman pisang seperti kita sebut di awal tadi. Dengan adanya parit di tengah-tengahnya, artinya drainasi air begitu diguyur hujan akan dapat mengalir dengan baik sehingga tidak sampai terjadi genangan di situ. Kemudian juga sekaligus untuk mencegah agar pH tanah tidak ngedrop. Nah, sahabat tadi, kalau tanaman pisang kita tanam di tanah yang datar,
gampang tergenang air, kemudian gampang lembab, yang pada akhirnya karena pH air hujan itu sangat rendah, nah bisa saja karena terendam terus lahan kita, pH-nya menjadi drop. Ya, kalau pH-nya drop, akhirnya tanaman pisang kita tidak mampu menyerap unsur hara dengan baik. Tidak mampu menyerap unsur hara dengan baik, akibatnya pertumbuhannya menjadi tidak maksimal, daya tahannya berkurang. Selain itu juga akan rawan juga terserang penyakit. Nah, itu pentingnya juga sahabat tani. Kemudian hal yang sangat-sangat penting sekali dan tujuan utama dari pembuatan video yang kita buat kali ini tentang pentingnya gundukan tanah, yaitu untuk mencegah penyakit. Nah, kalaupun ada yang terserang penyakit, tanaman pisang kita tidak terserang secara masif. Nah, dapat dibayangkan sahabat tani, sudah kita tanam tanaman pisang kita berbaris, kemudian antar barisnya sudah kita buat entah 2x3 atau 3x3 kita buat, namun kita tanahnya datar, tanpa gundukan tanah, tanpa parit pemisah di tengah-tengahnya. Nah, begitu air hujan disiram terus, lembabnya tinggi, nah jamur, virus dan bakteri tadi menjadi bersarang di situ. Begitu ada tanaman pisang kita terserang penyakit, maka dia akan terserang secara merata karena perakaran-perakarannya tadi saling menumpuk, ya. Tapi dengan adanya bedengan, dengan adanya parit pemisah, maka drainasi air akan mengalir dengan baik. Walaupun diguyur air hujan terus, tapi lahan tetap cepat airnya terserap, ya, airnya cepat keluar sehingga tidak terjadi genangan, pH-nya juga tetap stabil, tanaman pisang kita juga mampu menyerap unsur hara dengan baik. Nah, ini pentingnya sahabat tani. Jadi kalau kita biarkan saja nggak tampak bedengan, waduh, tanpa gundukan tanah kita tanam merata begitu saja, lebih-lebih di area persawahan. Nah, sahabat tani, kalau sahabat tani menanam tanaman pisang yang kalau tanaman pisangnya seperti tanaman pisang yang tingginya 3 meter, maksudnya 3 meter ini dari tempat keluar jantung sampai permukaan tingginya 3 meter. Nah, untuk tinggi bedengan itu bisa kita buat 40 cm, ya lebarnya tadi minimal 2 cm, maksud saya 40 cm ininya, kedalamannya, lebarnya bisa kita buat 2 meter atau 2 meter setengah. Kemudian untuk tanaman pisang kepok, pisang kepok ini karena ini merupakan pisang yang tadi kita sebutkan pohonnya besar, tinggi, perakarannya juga besar, dalam dan panjang. Nah, ini juga harus kita buat bedengannya. Itu untuk bedengannya ya paling tidak 3 meter. Ya, kita buat bedengannya. Adapun tingginya tadi minimal rendahnya 50 cm. Yang paling aman menurut saya 60 cm ke atas, ya, biar tidak saling nyebrang. Apalagi tanaman pisang kepok itu juga salah satu jenis tanaman pisang yang cukup rentan terhadap penyakit. Nah, ini jadi yang harus kita hindari, satu, jangan sampai terjadinya kelembaban yang tinggi pada area kebun pisang kita. Dua, jangan sampai ada genangan air. Tiga, kalau ada air hujan, jangan sampai tergenang di situ, harus cepat mengalir keluar melalui parit di tengah-tengah bedengan tadi. Nah, sehingga tanaman pisang kita selalu aman. Dan jangan lupa juga selalu dicek pH tanahnya. Pastikan pH tanahnya berada dalam kondisi netral, yaitu berada pada skala level 7,0, ya, atau minimal serendah-rendahnya 6,0. Yang bagus 6,5 sampai 7,0. Nah, ini pH-nya sahabat tani. Nah, kemudian untuk mencegah penyakit, selain tadi kita bahas tentang manfaat bedengan tadi, hal yang harus perlu diperhatikan juga sahabat tani agar tanaman pisang kita tidak mudah terserang penyakit. Yang tips yang lainnya, ya, selalulah menjaga kebersihan kebun pisang kita. Jadi jangan sampai kebun pisang kita daun pelepah pisang kita biarkan bergeletakan pada area. Usahakan dibuat tempat penampungan khusus untuk batang, daun, pelepah, jangan sampai dibiarkan di area sekitar rumpun pisang kita, karena itu akan mencoba memancing tumbuh dan berkembangnya penyakit dan bisa mengakibatkan penyakit pada tanaman pisang. Kemudian penyiraman juga harus kita lakukan secara rutin sahabat tani.
ya. Kalau penyiraman, kalau tanaman pisang yang usianya 1 bulan ke atas itu bisa kita lakukan penyiraman 10 hari sekali atau 3 kali dalam 1 bulan, atau selambat-lambatnya 15 hari sekali atau 2 kali dalam 1 bulan, terutama di musim kemarau. Kalau di musim penghujan mungkin tidak terlalu masalah karena banyak suplai air hujan. Namun kalau yang tanaman pisang yang kita tanam 1 bulan ke bawah, nah bisa kita siram, kalau tidak ada air hujan bisa kita siram 3 hari sampai 7 hari sekali. Nah, namun sebaiknya untuk agar proses penanaman pada usia vegetatif pada usia 1 bulan ke bawah ini, sebaiknya memang tanaman pisang itu kita tanam pada saat awal musim penghujan. Setelah kita pastikan bahwa air hujan dalam 1 bulan itu bisa turun 4 sampai 5 kali, nah itu aman kita mulai menanam pisang agar proses untuk penyiramannya tidak terlalu ribet, ngirit ya sahabat tani. Tapi kalau di musim penghujan, musim kemarau, ya memang pasti harus kita lakukan penyiraman karena tanaman pisang ini sangat membutuhkan air yang banyak, rakus akan kebutuhan air, cuma tidak boleh tergenang air atau lembab terlalu tinggi karena akan mempengaruhi pertumbuhannya dan juga buahnya pun juga akan menjadi kerdil, pada akhirnya juga akan mengakibatkan gampang terserangnya penyakit. Kemudian selain penyiraman, kemudian pemupukan rutin bisa dilakukan 1 bulan sekali sampai 2 bulan sekali ya. Tinggal disesuaikan dengan fasenya, fase pertumbuhan, fase pembuahan ya, vegetatif dan generatif, dan videonya juga sudah kita bahas ada di channel ini sahabat tani, pupuk-pupuk terbaik yang bisa sahabat tani manfaatkan. Kemudian selain pemupukan rutin, penyemprotan rutin juga, karena salah satu penyakit yang paling rutin pada tanaman pisang itu adalah penyakit sigatoka atau bercak daun. Ini penyakit juga paling cepat menular juga sahabat tani melalui udara, terutama melalui air hujan. Apalagi kalau ada tetangga kita yang juga punya kebun pisang nggak pernah dirawat, nah itu paling juga cepat akan menyerang kebun tanaman pisang kita. Nah, penyemprotan untuk pencegahan bisa kita lakukan 1 bulan sekali. Namun untuk tindakan pengendalian karena sudah terserang penyakit bisa kita lakukan 1 minggu sekali dalam rentang waktu 3-4 kali. Nah, adapun selanjutnya tinggal untuk pencegahan ya 1 bulan sekali. Kemudian juga jangan lupa perawatan buahnya. Ya, perawatan buahnya juga mulai buah pisang kita montong harus kita rawat agar tidak terjadi korengan, bores atau burik ya akibat serangan hama ulat pada saat jantung pisang, pada saat montong ya sahabat tani. Nah, oke sahabat tani, saya rasa ini saja hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan pentingnya gundukan tanah pada tanaman pisang dan juga sekaligus hal-hal yang perlu kita perhatikan agar tanaman pisang kita dapat tumbuh secara optimal dan buah yang dihasilkan juga maksimal dan dapat mencegah berbagai macam serangan hama penyakit. Nah, kalaupun tadi terserang hama penyakit, segera lakukan pengendalian, jangan dibiarkan agar tidak terserang secara masif. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga bermanfaat.